Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang juga selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, melaksanakan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku dalam rangka pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan atau Gerbang Dutas tahun 2023. Keduanya tiba di Bandara Internasional Patimura, Ambon sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan pesawat TNI AU A7306 pada Rabu 14 Juni 2023 dan disambut oleh Gubernur Maluku beserta rombongan. Selanjutnya, rombongan menuju kantor Gubernur Maluku untuk memberikan pengarahan umum yang diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi media kementerian, lembaga, serta kelompok ahli BNPB Republik Indonesia, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati Wali Kota Semaluku, pimpinan instansi vertikal, TNI Polri, BUMN, dan BUMD, beserta unsur lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Maluku menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kebijakan pemerintah pusat untuk menetapkan pelaksanaan Gerbang Dutas tahun 2023 di Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku dengan tema peningkatan produktivitas dan berkelanjutan di kawasan perbatasan negara. Bahwa pemerintah daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota telah melaksanakan rapat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu keseluruh Maluku pada tanggal 17 Mei 2023. Dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada tahun 2024 sebagai wujud kesiapan pemerintah daerah dalam menganggarkan 40% tahap ke-1 dari kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilu ke depan. Yang kedua, terkait dengan perkembangan inflasi daerah, dapat kami laporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Laju inflasi bulan Mei 2023 sesuai data yang dikeluarkan BPS Provinsi Maluku sebesar 5,06% year-on-year atau tahun ke tahun lebih tinggi dari inflasi April sebesar 4,54% year-on-year atau naik 0,12%. Capaian ini lebih tinggi dari inflasi nasional pada bulan yang sama sebesar 4,4% year-on-year. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengendalian inflasi. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mengendalikan inflasi. 1. Peningkatan curah hujan yang berdampak pada ketersediaan komoditas produksi hortikultura. Tingginya gelombang laut yang berdampak pada ketersediaan komoditas perikanan dan distribusi pangan lainnya. Peningkatan tarif angkutan udara. Untuk diketahui, kami melaporkan kepada Bapak Menteri dan Menko bahwa luas wilayah Maluku ini lebih luas dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita 1.340. Dengan fiskal yang sangat kecil, berdasarkan antar wilayah yang sangat sulit, kita tidak punya total. Hampir seluruh kabupaten kota tidak punya dana besar. Dan kalau bicara miskin, pasti kita bisa. Tapi Bapak percaya sama kita orang dulu. Wah, saya miskin orang dulu. Tidak ada yang khusus apa dulu. Langkah-langkah penanganan yang dilakukan antara lain oleh tim pengendalian inflasi daerah, provinsi, dan kabupaten kota telah melaksanakan penyuluhan kepada petani untuk menggunakan screen home atau rumah
pelindung untuk menghindari kerusakan komunitas produksi kultur. Dua, mengoptimalkan kerjasama antara daerah yang surplus dan daerah yang defisit pangan dalam wilayah provinsi Maluku. Tiga, melakukan operasi pasar. Empat, memanfaatkan cold storage atau gudang berdiri sebagai cadangan komoditas perikanan. Lima, mohon berkenan pemerintah pusat untuk menyelesaikan tarif angkutan udara serta antisipasi kenaikan tarif angkutan. Kesimpulan, inflasi di Maluku hanya satu, masalah transportasi. Dan kita provinsi kepulauan sehingga transportasi itu memang luar biasa. Selanjutnya kami siap menerima arahan petunjuk dari Bapak Ketua Perhukam dan Bapak Mendagri guna pelaksanaan tugas-tugas ke depan. Sementara itu, dalam konferensi persnya, Mendagri menyampaikan bahwa ada proyek-proyek pembangunan seperti jalan dan jembatan yang akan diresmikan oleh Menko Polhukam di Kabupaten Maluku Barat Daya. Baik, saya langsung jawab ini dulu. Jadi memang untuk program perbatasan itu, satu diantaranya Bapak Presiden menginginkan ada pemerataan keadilan, membangun daerah perbatasan menjadi bakal unsur pertahanan. Lebih dari itu juga menjadi sentra ekonomi baru. Sesuai konsepnya membangun dari pinggiran desa dan perbatasan. Nah, dengan konsep ini, Badan Nasional Program Perbatasan, saya sebagai Ketua Ex Officio dari Mendagri dan Bapak Menko Polhukam sebagai Ketua Dewan Pengarah. Ini konsep kita adalah membangun daerah-daerah tersebut yang berasal dari anggaran di tingkat pusat di Bappenas itu sudah dianggarkan. Kita melihat bahwa anggaran yang ada di Bappenas untuk bangunan perbatasan itu sebesar lebih kurang 7,7 triliun. Tapi tersebar di berbagai kementerian lembaga dan juga di pemerintah daerah. Nah, total yang untuk di Maluku itu ada lebih kurang untuk 4 kabupaten itu lebih kurang 700 miliar. 760 miliar. Persoalannya adalah ini yang saya tugaskan kepada Pak Robert sebagai PLH Sekretaris Badan Nasional Perbatasan, itu uang ada di mana? Di kementerian lembaga atau sudah ada yang di pemerintah daerah. Kalau baik dimanapun juga, kita menginginkan agar dibangun dengan mekanisme dua arah. Tidak hanya bottom up dari atas membangun sesuai maunya, tapi juga mendengarkan usulan, masukan dari daerah. Yang diinginkan itu apa? Nah, nanti kalau sudah ketemu, kita lihat dari porsi anggaran yang kita lacak itu di mana. Jangan dipakai untuk kementerian lain, karena peruntukannya itu misalnya di Kementerian A itu untuk perbatasan, tapi digunakan untuk kepentingan bukan daerah perbatasan. Itu tugas kami untuk mengarahkan dan mengawasi dan melakukan evaluasi. Dan kemudian khusus untuk daerah-daerah tadi, anggaran tadi itu dari pusat, mekanisme itu adalah bentuk biasanya DAK, dana alokasi khusus. Misalnya Menteri PUPR ada mata anggaran untuk bangun jalan perbatasan, jembatan perbatasan, bisa dikerjakan oleh Menteri PUPR sendiri, bisa juga dikerjakan pemerintah daerah dengan uangnya ditransfer menjadi namanya dana alokasi khusus untuk membangun jalan tertentu atau jembatan tertentu atau runway tertentu oleh perhubungan. Itu dengan atas permintaan kebutuhan daerah itu. Nah, besok salah satunya acara yang di Pulau Moa di ibu kota Kabupaten Maluku Barat Daya itu adalah meresmikan jalan, ada jembatan, semuanya uang yang berasal dari DAK, dana alokasi khusus dari Kementerian Pusat yang dimasukkan ke dalam APBD daerah, bukan murni uang
daerah. Kalau daerah itu uangnya di AU dan DBH, dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Nah yang tadi kalau misalnya ada lagi hal-hal lain yang runway misalnya belum masuk ya, mohon yang besok yang kita harus lihat 6 itu sudah kita minta diaudit. Jadi sudah diaudit dulu supaya clear sebelum nanti diresmikan oleh Bapak Menko Polhukam. Kemudian kalau ada kebutuhan lain, nah itu yang kita tunggu. Misalnya runway, apa-apa. Nanti kita lihat ada nggak mata anggaran Kementerian Perhubungan membangun daerah perbatasan. Di situ kita bisa arahkan. Kalau Kementerian Perhubungan nggak punya konsep, uangnya diarahkan saja sesuai permintaannya. Misalnya runway di mana? Di Tiakur. Ya, runway di sana misalnya gitu. Nanti kita bisa masukkan dalam usulan untuk programnya. Tapi yang penting uangnya yang digunakan untuk perbatasan. Iya, masa jabatan itu kita berpaduan dengan undang-undang. Ya, undang-undang tentang pilkada, undang-undang tentang pemerintah daerah. Masa jabatan berlaku 5 tahun, kecuali yang hasil pilkada 2020 Desember 2020 itu undang-undang nomor 10 2016 tentang pilkada menjelaskan tegas berakhir di akhir tahun 2024, artinya 31 Desember 2024. Setelah itu acting. Kalau ada yang November nanti misalnya sudah terpilih dan tidak ada gugatan, langsung jadi dilantik setelah masa jabatan yang lama berakhir 1 Januari mungkin. Tapi kalau nanti ada yang berlangsung lagi MK dan lain sengketa ya, otomatis yang 31 Desember sudah harus selesai yang hasil 2020, dan setelah itu sementara dijabat oleh penjabat khusus Pak Murad Ismail. Dia dilantik bulan April tahun 2021 2019, otomatis berlaku 5 tahun. 5 tahun ini berlakunya adalah pada April nanti 2024 ya. Nanti yang saya sampaikan dari Mendagri itu sampaikan pos mulai September ada sekian gubernur dan lain-lain 270 totalnya mulai September, bukan di bulan September, mulai ya, kalau mulai itu betul-betul nanti ada September, Oktober, November, Desember, ada itu sampai ada yang terakhir mungkin di April ya. Berarti sampai April Pak. Di tempat yang sama juga, saat ditanyai terkait akses komunikasi di daerah terluar, Mahfud MD yang juga selaku PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyampaikan ada program jangka menengah yang segera diluncurkan. Ya, jangka menengahnya besok tanggal 19 itu akan ada peluncuran Satria satelit Republik Indonesia 1 di Florida besok tanggal 19, dan tim saya sudah mulai berangkat ke sana. Itu nanti untuk melayani jaringan untuk pelayanan publik di daerah-daerah terpencil, dan itu bisa akan segera beroperasi paling lambat Januari tahun 2024 untuk sekolah, rumah sakit, kantor TNI yang di pelosok-pelosok itu, kantor polisi dan sebagainya akan dilayani dengan itu. Kalau ada tower-tower yang tidak berfungsi, kalau itu terkait dengan kasus BTS Koji, ya itu sekarang sedang diselesaikan oleh Kejaksaan Agung. Begini, secara yuridis berdasar hasil temuan BPKP, tower yang disediakan yang sudah berhasil diselesaikan dari 10 triliun rupiah yang dikeluarkan itu, ternyata yang tersedia barangnya hanya bernilai 2 triliun. Diduga dan sekarang sedang diperiksa berdasar hasil pemeriksaan BPKP 8,2 triliun itu disalahgunakan korupsi. Nah, tapi perkembangan terakhir memang ada tower-tower yang sebenarnya sudah siap, cuma ketika diperiksa oleh BPKP itu jaringannya belum disambung. Nah, sekarang karena sesudah berjalan 1 bulan kasus ini kan terus dikerjakan. Nah, sekarang sudah banyak yang mulai tersambung. Saya tidak tahu di tempat yang saudara katakan itu apa termasuk BTS Polri yang sekarang jadi program.
Kalau termasuk apa juga termasuk yang sebenarnya barangnya ada tinggal disambung aja jaringannya, itu semua sekarang masih dalam pemeriksaan. Tapi kasus korupsi senjata terus jalan di Kejaksaan Agung, terus pembangunannya akan dilanjutkan semaksimal dan secepat mungkin.